Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengakui bahwa pemenuhan hak-hak eks buruh yang terdampak perusahaan pilot lebih kompleks, utamanya terkait pencairan pesangon. Yasir Lee meyakinkan bahwa pembentukan Satgas PHK yang kini terus digodok nantinya akan menjadi solusi untuk mengantisipasi agar tidak sampai terjadi PHK dan mengatasi ketika PHK benar-benar tidak terhindarkan. Belakangan Bapak lagi menggodok soal pembentukan Satgas PHK. Ya. Nah, itu progresnya sudah sejauh apa? Pembentukan Satgas ini kan merespons instruksi dari Pak Presiden. Itu di acara Sarasehan Ekonomi, Pak Presiden meminta Menko, kemudian Menaker melibatkan teman-teman dari Serikat Pekerja dan pengusaha, gitu ya. Nah, prosesnya berjalan, tapi terakhir ini kan belum final ya. Ini kalau terakhir itu memang kita sadar bahwa Satgas PHK ini harus melibatkan multi lintas kementerian dan lembaga, gitu ya. Sehingga domainnya juga bukan hanya bagaimana kita mengatasi ketika PHK terjadi, tapi mengantisipasi PHK. Tidak hanya di hilir, di mana Kementerian Tenaga Kerja yang sering kemudian jadi sasarannya, tapi kemudian ini juga harus kita mitigasi dari hulu. Apakah ini juga kemudian respon Pak terhadap banyaknya pemutusan hubungan kerja belakangan ini? Wacana ya terkait dengan Satgas PHK ini sebenarnya sudah kita sempat sounding awal Januari sebenarnya. Jadi kalau dilihat itu bisa lihat di file-file ya. Sebenarnya awal Januari itu kita bicara antisipasi akibat ketidakpastian tahun 2025 berdasarkan prediksi dari banyak para ahli. Kemudian habis itu gitu ya, kita tunggu, kemudian triggernya sebenarnya adalah perang tarif. Oh, justru perang tarif itu triggernya? Triggernya, perang tarif sepertinya ketidakpastiannya semakin lebih besar. Betul. Gitu ya, ada ancaman kalau memang tarifnya sekian kali naik, kemudian industri padat karya kita yang dominan sekarang banyak ekspor ke Amerika, kemungkinan besar akan kehilangan pasar, ada dampak dan seterusnya. Jadi stimulusnya itu sebenarnya yang utama, gitu ya. Dan kita antisipasi juga sudah dari awal. Jadi kami antisipasi, jadi bukan reaksi sebenarnya. Ya, kita alhamdulillah salah satu inisiatif dari Pak Presiden dalam kabinet beliau sekarang itu adalah PP nomor 6 tahun 2025 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin Mbak Ayu udah pernah dengar ya. Jadi kita sudah siapkan ya. In case the worst scenario memang ada PHK, kita ingin yang di PHK itu kemudian terlindungi. Maka ada 3 komponen penting sebenarnya di PP 6 2025 tentang JKP ini. Yang pertama itu adalah mereka itu akan dapat kompensasi ya 60% gaji selama 6 bulan. Gitu ya. Sebelumnya itu tidak sampai segitu. Dan kemudian mereka akan dimudahkan akses untuk mendapatkan pelatihan dan penyuluhan karir dan kemudian mendapatkan training gitu ya melalui fasilitas yang kita miliki. Jadi kita sudah antisipatif nih sebenarnya gitu ya. Jadi bukan reaktif gitu ya, bukan reaktif. Karena saya sebutkan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di teman-teman Sritex, lalu kemudian di Sanken, Yamaha, itu beberapa yang kemudian muncul ke media dan akhirnya tersorot gitu. Nah, kalau ngomongin soal jaminan itu Pak, setelah mereka tidak mendapatkan pekerjaan kembali, bagaimana itu direalisasikan Pak? Karena misalnya untuk Sritex sendiri kan beberapa hak mereka masih menunggu, kadangnya ada yang harus menunggu lelang barang terlebih dulu dan lain-lain. Nah, kalau itu bagaimana Kemenaker memastikan bahwa tadi jaminan-jaminan yang tadi dilindungi di PP itu bisa kemudian benar-benar dirasakan Pak bagi mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan dan mungkin kedepannya akan ingin mendapatkan pekerjaan kembali? Ya, jadi gini Mbak, ketika seseorang itu di PHK, maka kemudian ada beberapa yang akan dia peroleh. Ya, yang pertama itu JHT. JHT ini adalah jaminan hari tua. Ya, kemudian ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian ada uang pesangon, gitu ya. Masuk juga mungkin kalau kemarin ada THR. Ya, kebetulan kalau dia di PHK-nya mendekat kepada hari raya. Kalau JKP dan JHT ini udah jelas, gitu ya.
Kita punya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maka ini otomatis Harusnya aman ya, Pak. Dan kemarin kita selesaikan semua. Cepat itu. 10.000 kita buat posko pelayanan sekian banyak dan alhamdulillah seminggu selesai. Ya. Nah, kalau kemudian PHK-nya karena pilot memang agak kompleks, Mbak. Ya, nanti terkendala itu terkait dengan pesangon sebenarnya. Jadi pesangon itu baru bisa diberikan ya ketika ada proses pilotnya itu ya penghitungan aset, kemudian pelelangan aset dan seterusnya. Tapi kalau PHK-nya bukan karena pilot, ya harusnya nggak masalah. Disitulah kami melalui pengawas ketenagakerjaan, ada yang dari pusat, ada yang dari daerah juga nih, gitu ya, bukan di bawah Jemput Kemnaker bola semua. nggak, Pak, untuk mendata siapa saja yang butuh asistensi? Kita menjemput bolanya adalah dengan kita membuat channel pengaduan, gitu ya, channel pengaduan. Jadi kalau PHK-nya bukan pesangon, ketika kemudian mereka di PHK, kemudian pesangonnya tidak dibayar, mereka bisa ya melapor ke pengawas ketenagakerjaan di kota kabupaten. Ya ini tergantung lokasi usahanya nih. Kalau kemudian usahanya itu dalam konteksnya lintas kota kabupaten provinsi berarti, kalau lintas provinsi baru kemudian kami di pusat. Walaupun kami juga punya kewajiban untuk melakukan supervisi terhadap mereka yang ada di daerah dan wilayah, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.